Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 1-5. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah agama tanpa hati nurani. Pada hakikatnya, hari Sabat merupakan kesempatan
untuk beristirahat dari pelbagai kegiatan agar dapat menghormati Tuhan dan memperkuat ikatan kekeluargaan dan komunitas. Dalam tradisi Yahudi, Sabat dirayakan dengan cara menghindari pekerjaan, beribadah di sinagoga, dan makan bersama dengan keluarga atau sahabat dekat. Pada masa Yesus, Sabat ini ditegakkan secara sangat mendetail dan kaku, misalnya tidak boleh menulis, tidak boleh menyalakan lampu, atau bahkan menyembuhkan orang sakit karena dianggap melakukan pekerjaan. Yesus mengoreksi cara beragama semacam ini karena mereka melakukan hukum agama tanpa hati nurani dan mengabaikan kemanusiaan. Yesus pernah bersabda, "Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan atau kurban." Kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia lebih penting daripada ritual keagamaan yang formal. Ketika Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi pada hari Sabat, datanglah seorang yang sakit busung air. Sakit busung air atau edema adalah penyakit menumpuknya cairan di rongga dada, perut, atau organ tubuh lainnya. Penyebabnya bisa karena masalah jantung atau gagal ginjal kronis. Orang ini pasti sangat menderita, ia sulit berjalan, bahkan sulit bernafas. Yesus mengajukan pertanyaan sindiran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hadir di situ. Apakah diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka diam karena mereka tahu jawaban yang benar menurut nurani mereka. Saudara-saudariku terkasih, Santa Teresa dari Kalkuta dikenal karena dedikasinya yang luar biasa dalam melayani orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Ia memiliki iman Kristiani yang kuat dan nurani bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membantu siapa saja, terutama mereka yang paling membutuhkan. Cinta kasih kepada Allah harus dinyatakan dalam cinta kasih kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.